ini kita akan berbincang-bincang dengan dari marketer. Ini dari Army Kita Property. Nah, ini seperti apa dan bagaimana nanti akan dijelaskan oleh Coach Abdullah. Benar kan ya? Benar, benar, benar. Ya, sebelumnya teman-teman semoga nggak lupa ya, karena kan udah lama banget aku nggak sapa kalian di Bidik Misi Indonesia, nggak les di Bidik Misi Indonesia. Perkenalkan, nama aku Dara. Aku salah satu penerima Bidik Misi Indonesia di tahun 2017. Asal aku dari Bekasi, Jawa Barat. Sekarang masih kuliah. Hanya saja kemarin beasiswa Bidik Misi aku selesai di D3 di 2020, kemarin di sekitar bulan November, dan sekarang sedang melanjutkan S1 di kampus yang sama, tapi tanpa jalur beasiswa. Jadi beasiswa aku hanya santai di D3 aja. Salam dari Bekasi ya, semoga teman-teman tetap semangat, selalu diberikan kesehatan. Oke, kita langsung aja ke acara kita. Bagaimana Coach Abdullah, sudah siap? Bismillah, siap. Udah bisa. Oke, baik. Coach Abdullah, sebelum kita bahas tentang day marketer ini yang lebih ke arah topik yang akan kita bincang-bincang, mungkin kakak bisa jelasin dulu mungkin ya sebelum ke arah sana. Sebenarnya day marketer ini dari mana sih, Kak? Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Selamat siang untuk teman-teman semua. Ya, alhamdulillah ini suatu program yang memang terbilang baru, dai marketer. Nah, tapi sebelum sampai ke sana, insya Allah saya akan sampaikan dulu kami ini perusahaan apa. Jadi kami ini sebenarnya berasal dari perusahaan suatu agen properti, Arbi Cipta Properti, di mana agen ini melakukan suatu program membentuk dai marketer. Nah, jadi kita ini sebenarnya dari perusahaan agensi properti yang membentuk para dai marketer. Mungkin langsung mengarah ke dai marketer. Kenapa harus dai marketer? Pada umumnya marketing asumsinya itu sebahagian menganggap bahwa penekanannya itu jualan, ya. Tapi kita di sini bukan ke arah situ ya, bukan ke arah jualan, tetapi kita di sini bagaimana menjadi seorang marketer yang menawarkan satu value nilai. Nah, tentu yang menyampaikan nilai ini tentu orang yang sudah memiliki track record yang positif, yang sudah memiliki track record untuk menjual. Nah, sebelum menyampaikan nilai ini, teman-teman dai itu diberi satu kurikulum. Ada kurikulum khususnya untuk menyampaikan nilai ini. Jadi spesifiknya dai marketer itu yaitu seorang yang menyampaikan nilai kepada para investor, para konsumen atau beberapa mitra yang memang terspesifikasi di nilainya atau value-nya. Itu sih Mbak gambaran umumnya. Nah, mungkin apa-apa saja yang dijalankan oleh para dai marketer itu, yaitu pertama konsep dakwah. Nah, para dai marketer ini menyampaikan dakwah yang dimaksud di sini itu yang kita sampaikan kepada investor itu sudah mengandung nilai, mengajak seseorang itu menemukan sesuatu yang positif, menemukan mungkin dalam konteks lingkungan yang Islami, maka itu satu dakwah. Ini program yang pertama. Terus yang kedua, kita selalu melakukan campaign atau kampanye tentang halal dan berkah. Ini intinya ini di sini. Para dai marketer itu harus mengerti tentang halal dan keberkahannya. Nah, di dalam proses perjalanan bisnisnya itu, para dai marketer itu belajar mengenai fikih muamalah, belajar bagaimana menjadi personal yang development, lebih memiliki keunikan. Terus bisnis di bidangnya itu kita lebih bergerak di bidang properti. Kenapa properti? Karena properti itu merupakan bisnis yang era disruption, maksudnya bisnis jangka panjang. Nah, terus anggota dai marketer itu juga menjadi pebisnis di bidang properti sekaligus menjadi business owner.
karena kita juga melakukan program bagaimana para dai ini melakukan suatu riset agar ke depan bisa menjadi seorang developer. Gitu Mbak Dara, gambaran umumnya kayak gitu. gitu. Nah, Gambaran umumnya. mungkin yang aku simak ya, mungkin agak lebih susah untuk ditanggapi oleh teman-teman nih sahabat bidik misi yang inisiatif bukan. Nah, sebenarnya ini dari marketer ini tujuannya atau arahnya kemana buat mungkin ya kan karena di sini lebih banyak mahasiswa, atau tujuan dari marketer ini memang ada sasaran-sasaran tertentunya gitu Kak, mungkin bisa dijelasin. Oh baik. Jadi yang saya jelaskan pertama itu sebenarnya lebih ke spesifik dai marketer melalui agensi itu. Nah, tentang apa benefit atau manfaat atau program kerjasama yang kita lakukan dengan bidik misi, itu kita akan melakukan satu terobosan di mana ini menjadi salah satu alternatif kepada peserta bidikin untuk tergabung di dalam dai marketer ini. Itu fasilitas pertama yang bisa didapatkan oleh program bidik misi Indonesia. Terus kita akan melakukan kampanye kepada semua peserta bidik misi yang terafiliasi dengan beberapa instansi terkait agar bagaimana masuk dalam program bidik misi. Jadi di dalamnya barangkali bisa ada proses rekrutmen dari dai marketer untuk kita bidik, untuk kita masukkan ke dalam program bidik misi Indonesia. Nanti untuk dai marketer ini nanti jika bergabung nantinya akan berkolaborasi sama bidik misi Indonesia, itu nanti akan ada proses rekrutmen kurang lebih seperti itu ya Kak ya? Proses rekrutmen ini memang suatu cara untuk memudahkan para peserta bidik misi. Artinya sudah punya identitas untuk kita lakukan perekrutan. Nah Kak, aku bertanya, untuk dari marketing ini sendiri berarti suatu agensi yang bergerak di bidang properti. Berarti nanti ketika kita ada kerjasama bidik misi dengan dai marketer ini, nanti kita ikut menjualkan, ikut menawarkan, atau seperti apa nih nanti kalau teman-teman memang ada yang ingin ke arah sana seperti itu. Yang paling pertama yang harus kita ketahui teman-teman sekalian, dai marketer itu tidak terlalu spesifik menjual. Ya, jadi konsep pertama yang kita mau gunakan itu adalah berdakwah. Karena properti yang kita tawarkan itu properti yang memang sudah terdaftar melalui Asosiasi Properti Syariah Indonesia. Jadi semua konsep-konsep itu memang sudah konsep yang sesuai dengan prosedur Islami. Jadi ini penekanannya memang lebih ke arah properti syariah. Jadi value yang bisa ditawarkan para peserta bidik misi menyampaikan atau memberitahu kepada investor atau kepada masyarakat tentang hunian Islami, itulah dakwanya di situ. Dakwanya. Jadi berdakwah bisa menghadirkan juga yang namanya benefit berupa komisi ataupun juga dari fee dari penjualan propertinya. Selanjutnya itu contoh propertinya apa aja ya kalau kita boleh tahu? Nah, properti yang kita kerjasamakan di sini itu yang masuk semua asosiasi developer properti syariah. Nanti bisa dicek nanti di website Asosiasi Developer Syariah. Jadi proyek-proyek syariah yang tersebar di seluruh Indonesia, salah satunya di Sulawesi Selatan, itu sudah tersebar di hampir 7 kabupaten di Sulawesi Selatan. Nah, properti itu bisa dalam bentuk rumah, dalam bentuk business center, ataupun juga dalam bentuk tanah atau kafling. Oh, properti apa yang bisa kita dapatkan? Pertanyaan pertama dari dia. Kakak mau ngejelasin dulu atau jelasinnya dulu nanti baru kita bahas lagi pertanyaan lain. Oh boleh dijawab satu-satu gitu ya. Nah,
Jadi properti yang kita kerjasamakan dengan developer itu berupa properti rumah dengan beberapa konsep, contohnya konsep yang sudah tervalidasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum untuk konsep agrowisata. Properti-properti yang sudah di dalam kawasan agrowisata di Sulawesi Selatan ini ada beberapa properti yang memang mengidentifikasi konsepnya dengan tempat-tempat wisata. Itu yang pertama. Yang kedua, ada properti yang bergerak di sektoral business center, contohnya contohnya ruko di kawasan business center. Yang ketiga itu properti berupa kafling tanah tok saja. Nah, itu semua lokasinya memang sangat strategis. Nah, kita Mbak, yang properti yang kita kerjasama dengan developer itu semua itu memang sudah melalui proses filtrasi atau sudah melalui proses penyaringan bagaimana sebuah properti ini mudah dijangkau oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhannya. Aku sampai lupa. Nah, kan judulnya ini kan adalah dari mantan lebih dekat dengan generasi milenial ya. Nah, maksud dari judul ini mungkin Kakak bisa jelasin. Oke, baik. Iya, lebih dekat dengan generasi milenial. Ya karena gini, dai marketer itu sebenarnya suatu konsep yang memang terbilang baru. Kenapa lebih dekat kepada kaum muda? Kaum muda di sini khususnya kepada teman-teman milenial. Karena biasanya para kaum milenial ini memiliki suatu identitas dari kampus atau identitas dari akademiknya untuk menerapkan ilmunya ke sektor real atau menerapkan ilmunya langsung ke dunia kerja. Nah, kenapa dikatakan lebih dekat? Karena dengan adanya dasar pemahaman yang baru itu yang kita kemas dalam suatu praktik kerja. Nah, kenapa dai marketer lebih dekat dengan kaum muda? Karena salah satu program untuk menyampaikan secara spirit atau semangat kepada para investor itu ialah kalian para milenial. Jadi menjadi seorang dai marketer itu yaitu orang yang sudah memiliki beberapa ilmu di sektor pemasaran. Nah, banyak teman yang tersebar di beberapa kampus kita itu sebenarnya mereka sudah sangat mantap sekali dalam hal penyampaian ilmunya. Hanya saja praktik di lapangannya itu kadang kita tidak temukan sesuai dengan konsep yang tervalidasi. Contohnya, mungkin ada beberapa teman-teman di sini yang mengambil jurusan di ekonomi, contohnya mengambil jurusan ekonomi. Nah, penyampaiannya biasanya itu kadang terlalu teoritis kayak gitu. Nah, kita akan mengambil itu sebagai perpaduan ke dai marketer agar lebih ada praktikumnya. Artinya ilmu yang kita dapatkan itu akan kita terapkan dalam konsep nilai, memiliki nilai. Nah, nilai apa yang kita akan sampaikan? Yaitu pertama, kita sebagai kaum muda beridentitas menyampaikan kepada investor bahwa kita ini pemasar yang akan menyampaikan produk yang halal. Nah, itu dia kuncinya, produk yang halal. Nah, tentu dengan ini ada kurikulum yang harus kita pelajari di dai marketer. Nah, kurikulum ini tentunya yang bisa jangkut kalian para kaum muda. Tuh. Karena kurikulum ini sifatnya kadang anggapan teman-teman yang sudah senior itu terlalu agak kampus-kampus banget gitu. Maksudnya kurikulum dai marketer ini lebih ke pelajar lah kayak gitu. Nah, ini lebih kita targetkan bagaimana kurikulum ini para kaum muda, kaum milenial, teman-teman bidik misi Indonesia ini menjadi pelopor atau penyelesaian kurikulum itu. Nah, kurikulum itu resmi dari program dai marketer. Nah, apa-apa saja kurikulumnya termasuk personality development, termasuk ilmu marketing, termasuk ilmu ekonomi,
Itu semua yang menjadi kurikulum kita. Nah, ketika kita menyelesaikan kurikulum itu, maka bisalah kita dikatakan sebagai seorang dai marketer. Nah, ini sih pada umumnya sih teman-teman senior menganggap bahwa wah, kurikulum ini hanya cocoknya untuk para mahasiswa ini. Nah, ini yang menjadi inspirasi kita bagaimana dai marketer ini memang lebih dekat dengan lebih dekat dengan kaum muda kayak gitu, Mbak. Oke, baik. Nah, Coach ada yang nanya nih. Oh gitu ya, saya soalnya baru dengar soal Arti Cipta Properti. Nah, mungkin boleh dijelasin ya, Coach, tentang Arti Cipta Properti ini sendiri. Mungkin bergerak di bidang apa, lokasinya di mana, seperti apa saja. Iya, gambarannya ya. Dia juga ada yang nanya, coba sih kasih gambaran how to start. Mungkin mungkin kakak bisa ngejelasin dulu yang kecil. Baik, terima kasih. Jadi Armi Cipta Properti itu satu perusahaan yang bergerak di bidang agensi, properti. Nah, agensi ini yang akan membentuk dai marketer. Nah, Armi Cipta Properti ini alhamdulillah sudah berbadan hukum, dan proses pengaplikasiannya itu baru dimulai sejak tahun 2020 pasca sekolah developer di bulan Oktober. Nah, jadi setelah selesai sekolah developer di bulan Oktober, di saat itu juga kita membentuk agensi Armi Cipta Properti, sekaligus semua tentang legalitasnya, perizinannya, itu semua sudah terbentuk saat ini. Jadi Armi Cipta Properti itu adalah satu perusahaan yang bergerak di bidang agensi properti syariah. Fokus utamanya yaitu membentuk dai marketer yang profesional dan islami. Mahasiswa atau mahasiswi jika ada yang ingin bergabung, caranya seperti apa gitu, atau sudah mulai dibuka atau bagaimana? Baik, jadi teman-teman Bidik Misi Indonesia yang ingin bergabung dengan Armi Cipta Properti itu sangat sederhana sekali. Jadi pertama kita melakukan proses rekrutmen itu melalui form registrasi yang bisa didapatkan di media Armi Cipta Properti seperti di Instagram, di Facebook, itu bisa diambil form registrasinya di situ. Nah, setelah mengisi form registrasi, maka kita akan lakukan proses coaching selama 3 hari, teman-teman. Nah, di proses coaching itu kita semua jelaskan tentang apa saja yang akan kita lakukan di sana, apa saja produk-produk yang akan kita tawarkan. Nah, tentu dari itu semua akan dilakukan secara bertahap, dan alhamdulillah setelah melakukan proses coaching selama 3 hari itu, kita langsung bisa menerapkan atau bisa langsung melakukan dakwah tadi itu. Saya sebut dakwah di sini, teman-teman, karena kita ngejual menawarkan seseorang itu suatu konsep hunian atau properti yang di dalamnya itu ada kegiatan-kegiatan, contohnya kegiatan agama, kegiatan amal di situ, kegiatan pendidikan di dalamnya. Maka saya katakan itu sebagai dakwah. Mungkin lebih bahasa terspesifikasinya itu jualan pada umumnya, tetapi di sini kami sebut itu sebagai dakwah. Semua Armi Cipta Properti ini merupakan agensi yang bergerak di bidang properti. Nah, dari marketer ini dari perusahaan Armi Cipta Properti ini merupakan program ya Kak, seperti itu. Programnya. Nah, teman-teman, jadi di Armi Cipta Properti itu bukan hanya ada program dai marketer. Jadi di agensi itu ada beberapa program yang insya Allah kita akan realisasikan di tahun depan. Nah, itu dai marketer itu salah satu programnya saja. Program-program yang lain itu sudah kita buat dalam satu konsep, dan insya Allah itu akan kita terapkan di tahun depan. Program-program di luar dai marketer itu berupa program pengembangan. Program pengembangan itu kita nanti akan terafiliasi ke instansi-instansi terkait pengembangan personality development teman-teman. Contohnya di instansi Dinas Ketenagakerjaan, di Kementerian Ketenagakerjaan, agar bagaimana profesi teman-teman semua dai marketer ini tervalidasi secara resmi oleh pemerintah. Terus yang kedua, program yang kedua itu program business owner.
atau program memiliki bisnis menjadi seorang developer. Jadi developer yang telah kita lakukan kerjasama ini, kita akan lakukan suatu sekolah agar bagaimana teman-teman dai marketer ini mendapatkan ilmu di seputaran properti. Nah, akan kedepannya akan menjadi seorang entrepreneur di bidang properti. Terus program-program yang lainnya masih banyak lagi terkait program amal, program pembangunan kawasan Islami, itu semua kita akan lakukan program-program itu. Dai marketer itu hanya program yang bagaimana kita membranding di awal. Untuk sampai semua melaksanakan program yang tadi itu harus dikelola oleh seseorang yang profesional gitu. Jadi program bukan hanya program dai marketer yang ada di agensi, termasuk program-program yang saya tadi sebutkan itu juga merupakan program-program agensi. Gitu Mbak. Nah, ini udah ada yang nanya Pak, satu programnya diikuti oleh mahasiswa atau Jadi programnya terbuka untuk umum. Cuman kita akan ada program khusus untuk teman-teman yang memiliki semangat muda, artinya teman-teman muda gitu. Program ini akan lebih spesifik untuk diberikan kepada teman-teman muda atau milenial di bidang young entrepreneurship atau pengusaha muda di sektor properti. Secara program keseluruhan itu terbuka untuk umum. Baik Kak, mungkin ini ada satu pertanyaan lagi dari teman-teman mungkin baru gabung. Bagaimana cara bergabung pada program ini Kak? Seperti itu pertanyaan. Gitu ya. Jadi pertama, kalau teman-teman mau gabung di program dai marketer, teman-teman bisa mengakses Instagram kami Army Cipta Property, hashtag kami di Army Cipta Property, karena teman-teman bisa mengambil formulir pendaftaran. Nah, setelah teman-teman mengisi formulir pendaftaran, selanjutnya kita akan invite untuk bergabung di training dai marketer. Itu teman-teman, sangat sederhana ya cara gabungnya ya. Baik teman-teman, jadi tadi caranya adalah dengan teman-teman boleh follow atau cari nih Instagramnya Army Cipta Property. Terus teman-teman bisa DM kali ya Kak. DM nanti DM boleh. Di chat via DM. Nanti dari chat itu teman-teman akan diarahkan untuk formulir ya Kak. Formulir. Selanjutnya ada formulir. Nanti akan ada training kan seperti itu. Training 3 hari melalui WhatsApp, grup WhatsApp. Ya. Nah Kak, pertanyaan aku gini, untuk proses rekrutmen ini apakah ada biaya yang harus dikeluarkan oleh teman-teman yang ingin mendaftar atau bergabung? Jadi kita melakukan program ini, kita sudah melakukan campaign ke beberapa instansi bahwa kita melakukan proses rekrutmen tanpa biaya. Justru kita melakukan proses rekrutmen ini bagaimana memfasilitasi teman-teman yang saat ini dalam kondisi tidak bisa kemana-mana ya karena karantina wilayah atau COVID-19. Jadi mereka ini berkesempatan untuk gabung di sini. Kita fasilitasi semuanya agar tetap bisa berpenghasilan. Jadi proses rekrutmen ini sama sekali tidak ada biaya. Teman-teman, program ini menurut aku ini sangat positif dan teman-teman. Selain kita berdai, jualan, teman-teman juga bisa mendapatkan benefit seperti itu. Bentar Kak, ada yang nanya nih, apakah pelajar SMA bisa mengikuti programnya Kak atau belum bisa Kak? Seperti itu. Oh iya, temannya. Baik, jadi kita tidak membatasi teman-teman untuk bergabung di agensi atau dai marketer karena prinsipnya kita itu bahwa dakwah itu milik semua orang. Jadi teman-teman yang pendidikan SMA itu kita tetap ajak bergabung karena kita memang siapkan mereka untuk ruang untuk mereka belajar, meningkatkan skillnya itu kita lakukan pemetaan itu khusus teman-teman yang mau belajar di pendidikan SMA. Kita lakukan semua itu fasilitas itu untuk teman-teman. Jadi tidak terbatas, teman-teman SMA juga kita ajak gabung juga.
Baik Kak, ada lagi yang bertanya dari Raina _twin 13. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini khusus daerah-daerah tertentu Kak atau gimana? Maaf baru gabung Kak, mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih. Jadi terima kasih, ini pertanyaannya luar biasa ini ya, karena memang program ini program pertama tepatnya di Makassar ya, Sulawesi Selatan. Jadi teman-teman yang berada di luar Sulawesi atau berada di luar kota Makassar itu pun juga bisa bergabung dengan kami, karena kita menggunakan skema recommended to people. Artinya kita merekomendasikan orang atau kita menyampaikan kepada orang-orang agar bagaimana masuk menjadi investor. Nah, itu salah satu fasilitas yang kita berikan juga untuk teman-teman yang tidak berada di Makassar. Nah, jadi untuk proses informasinya nanti tetap kita lakukan secara signifikan melalui channel-channel kami untuk teman-teman yang di luar Makassar. Bahkan kedepannya kita akan melakukan satu program untuk teman-teman yang tidak berada di Makassar agar bisa melihat langsung proyek-proyek kami atau proyek-proyek mitra kami developer. Itu bisa nanti melalui aplikasi Zoom. Mungkin kita dalam konteks ini kita lagi survei lokasi supaya teman-teman yang di luar Makassar ini bisa melihat oh gini loh lokasinya, proyeknya ini gini loh. Jadi enggak menutup kemungkinan teman-teman yang di luar Makassar bisa tahu, ada gambaran. Jadi menyampaikan kepada keluarga atau koleganya itu bisa lebih jelas lagi dan lebih nyata lagi. Program Dai Marketer itu kita memegang salah satu semboyan, yaitu Be the Guardian of Trust Marketing, Trust Amanah, insya Allah. Jadi teman-teman Dai Marketer itu jadi seorang penjaga amanah. Teman-teman Dai Marketer itu penjaga amanah untuk menyampaikan nilai kepada teman-teman atau investor. Jadi kita pegang itu nilai amanah di dalam diri kita untuk menjadi seorang dai marketer, supaya trust atau kepercayaan itu melekat di dalam diri kita. Itu yang menjadi semboyan kami sebagai seorang dai marketer. Gitu Mbak. Oke, Itu aja Mbak. Terima kasih Coach Abdullah yang sudah menemani tim bidik misi kurang lebih 50 menit mau 1 jam. Terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat dan Army tetap makin terdepan ke depannya. Amin. Dai Marketer bisa bekerja sama dengan baik dengan Indonesia. Dan untuk teman-teman, bagaimana tadi sudah dijelaskan, jika memang ada yang ingin bergabung, silakan bergabung dengan cara mungkin bisa follow IG-nya Army nanti di DM aja. Setelah di DM nanti akan ada step by stepnya ya Kak, seperti itu ya. Oke, baik, terima kasih Coach Abdullah. Terima kasih. Penjelasannya. Terima kasih sudah mau bergabung dengan Bidik Misi Indonesia. Terima kasih. Jalan ya Kak. Oke teman-teman semua, terima kasih yang sudah bertanya. Terima kasih ya teman-teman. Iya, mohon maaf ya Kak, saya sebagai moderator salah dalam penyampaian atau bertanya. Baik, terima kasih semuanya.